Pada soal diketahui beberapa jenis larutan yang ditanya, manakah larutan yang termasuk larutan elektrolit? Penyelesaiannya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan elektrolit berupa larutan NaCl, natrium klorida, NaOH, natrium hidroksida, HCl, asam klorida, H2SO4, asam sulfat, dan lain sebagainya. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutannya yaitu larutan gula C6H12O6, larutan etil alkohol C2H5OH, dan larutan aseton atau C3H6O. Ciri-ciri larutan elektrolit bila dihantarkan arus listrik, yang pertama, lampu akan menyala, dan yang kedua, terdapat gelembung gas. Sementara pada larutan non-elektrolit, yaitu sebaliknya, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Berdasarkan tabel, larutan gula pasir itu mempunyai rumus kimia C6H12O6. Ketika zat tersebut dilarutkan dalam air, maka molekul akan tetap menjadi molekulnya atau tidak mengalami ionisasi, sehingga larutan gula ini tidak akan dapat menghantarkan arus listrik, yang ditandai dengan lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian pada garam dapur, ini mempunyai rumus kimia NaCl. Apabila zat tersebut dilarutkan dalam air, maka semua molekul akan berubah menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi ini merupakan reaksi ionisasi sempurna, karena ion-ionnya, larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini ditandai dengan adanya lampu menyala dan terbentuknya gelembung gas. Selanjutnya pada amonia, mempunyai rumus kimia NH3. Apabila zat tersebut dilarutkan dalam air, maka sebagian molekul akan berubah menjadi ion NH4+ dan ion OH-. Ion-ion tersebutlah yang dapat menghantarkan arus listrik, yang ditandai dengan lampu menyala dan terbentuknya gelembung gas. Selanjutnya pada alkohol atau etil alkohol, yang disingkat etanol, mempunyai rumus kimia C2H5OH. Ketika zat tersebut dilarutkan dalam air, maka molekul akan tetap menjadi molekulnya, atau tidak terjadi ionisasi, sehingga larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Selanjutnya pada asam cuka mempunyai rumus kimia CH3COOH. Apabila zat ini dilarutkan dalam air, maka sebagian molekul akan berubah menjadi ion H+ dan ion CH3COO-. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan lampu menyala dan terbentuknya gelembung gas. Kemudian pada asam sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4. Apabila zat tersebut dilarutkan dalam air, maka semua molekul akan berubah menjadi ion H+ dan ion SO4 2-, atau terionisasi sempurna. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik, yang nantinya akan ditandai dengan lampu menyala dan terbentuknya gelembung gas. Selanjutnya ada hidrogen klorida, atau biasa disebut asam klorida, mempunyai rumus kimia HCl. Apabila HCl ini dilarutkan dalam air, maka semua molekul akan berubah menjadi ion H+ dan ion Cl-. Ion ini akan mengalami ionisasi sempurna. Ion-ion tersebutlah yang dapat menghantarkan arus listrik, yang ditandai dengan lampu menyala dan terbentuknya gelembung gas. Larutan yang terakhir, aseton, mempunyai rumus kimia C3H6O. Ketika aseton dilarutkan dalam air, maka molekulnya akan tetap menjadi molekulnya, atau tidak terjadi reaksi ionisasi, sehingga larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik, dengan ditandai lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Berdasarkan hasil analisis zat yang terkandung di dalam larutan-larutan tersebut, maka larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menyalakan lampu dan terbentuknya gas di sekitar elektroda. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka larutan elektrolit adalah larutan garam dapur, amonia, asam cuka, asam sulfat, dan hidrogen klorida.